Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Elocer Channel. Selamat datang di kota Yogyakarta. Yogyakarta kini menjadi salah satu kota wisata terfavorit di Indonesia. Banyak wisata yang bermunculan di kota ini. Tak hanya menyajikan wisata alam yang indah, namun juga kulinernya yang sering jadi serbuan para wisatawan. Video kali ini Elocer akan merekomendasikan 6 wisata kuliner yang saat ini lagi viral di Jogja. Bagi sahabat yang ingin berwisata di kota Jogja namun bingung mau kemana, channel ini cocok untuk sahabat karena Elocer sudah mengumpulkan wisata-wisata recommended di kota Jogja. So, jangan lupa saksikan video Elocer yang lainnya juga ya. Elocer juga menyediakan jasa persewaan mobil include dengan driver dan BBM. Untuk booking armadanya, sahabat bisa chat melalui WA ke nomor 0877 8397 4787 dan buat kenangan tak terlupakan bersama Elocer Travel. Langsung saja wisata kuliner yang saat ini lagi viral yang pertama yaitu ayam bakar Artomoro. Ayam bakar Artomoro ini beralamatkan di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 7,8 nomor 30A Karangmoko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, yaitu berjarak sekitar 6 km ke arah utara dari Tugu Jogja. Tempat makan populer ini buka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga setengah 10 malam. Namun jika sahabat datang ke restoran ini, Elocer sarankan jangan di weekend ya, atau jangan di saat lapar banget. Karena ayam bakar Artomoro ini sangatlah viral sehingga kita harus antri hampir 1 jam. Nah, kalau sahabat kesini saat perut kosong, takutnya keburu rumah kali ya. Kuliner satu ini memang sedang hits di kota Jogja. Bahkan sampai artis-artis ibu kota datang ke sini loh, mulai dari Anang, Ashanty hingga Raisa. Yang membuat tempat ini tuh selalu penuh yaitu rasa ayamnya yang dibuat dengan rempah-rempah yang khas. Mereka juga menggunakan ayam kampung lalu diungkep selama hampir 5 jam dan dibakar dengan 2 pilihan rasa, yaitu ayam bakar pedas dan ayam bakar manis. Ayam bakar Artomoro ini ciri khasnya yaitu bumbunya yang medok dan ditambah seperti ada bumbu kacangnya gitu loh. Nah, untuk pecinta pedas cocok banget nih pilih yang ayam bakar pedas karena pedasnya itu nempel banget. Bagi yang tidak suka pedas bisa pilih yang rasa manis. Rasanya lebih manis, gurih karena ada semacam bumbu kacangnya gitu. Jadi lebih manis gurih. Nah, untuk nasinya sendiri di sini tuh sahabat bisa ambil sendiri sepuasnya. Jadi dijamin kenyang pol deh kalau makan di sini. Ayam bakar Artomoro ini terdiri dari 2 bagian ya, yaitu ada yang di dalam ruangan seperti ini dengan kursi-kursi kayu, jadi kesannya homey, serasa ada di rumah gitu ya. Atau sahabat juga bisa pilih di area teras belakangnya. Nah, yang belakang ini areanya terbuka ya. Karena tempatnya sebenarnya tidak begitu luas ya, sedangkan pengunjungnya itu selalu banyak dan rame. Jadi siap-siap bersabar kalau mau makan di sini ya, karena harus antri. Nah, buat teman-teman yang mau mampir ke ayam bakar Artomoro ini, Elocer sudah rekam juga untuk harga dan menu yang ada di ayam bakar Artomoro. Wisata kuliner yang lagi viral yang kedua yaitu Tugu Lor Jogja. Seperti namanya yaitu Tugu Lor, kalau dalam bahasa Indonesia artinya utara Tugu. Jadi nggak jauh dari Tugu kita bisa menemukan hidden gem yang kalau dari luar tuh kayak kecil
kecil gitu ya, dan gak terlalu terlihat gitu di pinggir jalan ya. Namun ketika kita masuk di dalamnya, kita akan menemukan vibes yang berbeda. Tugulor ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam untuk weekday dan tutup pukul 11 malam untuk weekend. Memasuki cafe Tugulor serasa masuk ke dalam hutan yang sejuk. Siapa sangka di tengah kota Jogja ada loh tempat yang masih sejuk dan rindang dengan pepohonan besar seperti ini. Oke, nah ini area outdoornya. Di area outdoor kita biasanya sih orang-orang kalau makan milihnya di area outdoor ya. Tapi outdoor ini di bawah pohon kayak gini nih, jadi rindang dan sejuk banget. Di dalam Tugulor ini selain area terbuka, di sini juga ada beberapa bangunan ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Dan di sini juga terdiri dari 2 lantai. Di lantai atasnya ini semi outdoor juga dan view-nya itu sejuk banget, ijo-ijo gitu. Dan yang ini adalah lantai dasar atau yang di bawah. Kita bisa pilih tempat duduk yang di sini kalau yang mau yang ada atapnya. Kita pesan nasi goreng, terus juga ada chicken katsu yang moza sama with french fries. Nah ini yang nasi gorengnya tuh, jadi telur sama nasi gorengnya kayak gini. Tadi yang ini harganya 35.000. Terus kalau yang ini itu chicken katsu moza. Nah kalau yang ini maaf ya kalau ada lalatnya. Yang ini harganya 35.000. Jadi harganya sama ya. Yang ini chicken katsu, yang ini nasi goreng. Nah, yuk kita coba. Di dalamnya itu harusnya ada mozzarella-nya gitu loh. Yes, kayak gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di atasnya tuh dikasih saus kari gitu. Terus kita sebenarnya bisa milih sih mau pakai kentang atau pakai nasi. Cuman aku sih lebih suka yang pakai kentang. Nasi goreng. Nasi gorengnya lebih ke manis sih. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang suka agak pedas mendingan request deh, soalnya nasi gorengnya lebih ke manis rasanya. Tugulor Jogja ini juga sudah lama sebenarnya, namun akhir-akhir ini banyak wisatawan dari luar kota yang nongkrong di sini. Memang sih vibes-nya berbeda dari yang lagi viral-viral lainnya. Di sini tuh terasa nyaman dan tidak terburu-buru. Selain menawarkan makan dan minuman, di sini juga menyediakan batik shop. Jadi untuk sahabat yang di luar kota yang ingin cari oleh-oleh batik yang berkualitas, sahabat bisa loh belanja batik di sini. Selain bisa belanja batik, beli oleh-oleh, di sini juga bisa makan, minum, nongkrong, puas banget pokoknya kalau main ke sini. Tugulor ini beralamatkan di Jalan AM Sangaji nomor 72 Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Nah di Tugulor ini nggak cuman kita bisa makan aja, karena di sini tuh ada kayak museum batik gitu. Yuk kita lihat dalamnya. Nah di sini ada beberapa kayak lukisan-lukisan gitu, kayak gini. Nah ini juga bisa buat kalau misalnya pertemuan meeting gitu. Tempatnya luas banget. Terus selain ada museum batiknya dan lukisannya, ini cukup luas, jadi masih ada di area sini nih teman-teman. Jadi cafe ini nggak cuma menawarkan tempat yang nyaman, namun juga ada museum batiknya. Dan di sini sahabat juga bisa menemukan souvenir, toko souvenir juga. Jadi kalau teman-teman ke Jogja bisa mampir ke sini, karena di sini tuh banyak banget. Teman-teman juga bisa beli produk-produknya juga di sini.
Tuguler ini definisi healing namun masih ada di dalam area kota Jogja. Di sini tuh vibes-nya berbeda dari yang lain ya. Apalagi saat hujan tiba, rasanya sejuk dan homey, serasa tidak ingin beranjak dari kafe ini. Bagi sahabat yang mau mampir atau nongkrong di sini, berikut ini untuk harga dan menu yang disajikan di Tuguler. Wisata kuliner yang lagi viral yang ketiga yaitu Kopi Bukan Luwak. Kopi Bukan Luwak ini beralamatkan di Jalan Kaliurang nomor 17, Kledokan, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mungkin sebagian orang telah mengenal kopi klotok, namun Kopi Bukan Luwak ini tak kalah viral dari kopi klotok loh, karena mereka itu masih satu grup. Di Kopi Bukan Luwak ini konsepnya masih sama seperti di kopi klotok. Sahabat bisa mengambil makanannya prasmanan di dapurnya langsung. Nah, namun menjadi perbedaannya di sini untuk yang Kopi Bukan Luwak ini signature-nya yaitu secara bika. Sedangkan kalau yang di kopi klotok itu pisang goreng ya. Di sini untuk makanannya kita ambil sendiri di dapurnya. Nah, ini adalah makanan khas Jawa yang dimasak secara tradisional. Yang berbeda dari Kopi Bukan Luwak di sini itu selain makanan tradisional juga ada loh makanan kekinian seperti ada aneka dimsum, terus juga ada roti bakar dan juga kopi. Untuk harga makanan di sini juga cukup terjangkau ya. Nah, ini dia untuk harga masing-masing menu makanannya. Pada bagian depan rumah makan ini terdapat coffee shop yang estetik. Banyak pengunjung yang nongkrong di sini, terutama kalau sore hari nih. Asik banget buat duduk-duduk santai sambil ngopi. Buat sahabat yang mau makan berat juga bisa duduk di halaman belakang restoran ini, karena di sini tuh cukup luas ya, banyak pilihan tempat duduk yang nyaman, serasa kembali ke kampung halaman. Kopi Bukan Luwak ini buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Pastikan sahabat mampir ke sini ya kalau jalan-jalan di kota Jogja. Oh ya, di sini juga menjual makanan dari UMKM setempat. Nah, sahabat bisa beli sebagai oleh-oleh nih. Onde-onde mas? Onde-onde. Iya. Isinya? Ada kacang hijau, keju, coklat, kacang merah, kopi sama durian. Ini bijiannya 6.000 kecuali keju sama durian 8.000 plus 7.000. Dan ini dia untuk harganya. Kopi Bukan Luwak ini cukup luas dan bisa menampung banyak wisatawan atau pengunjung yang datang ke Jogja. Sore-sore gitu, teman-teman bisa sambil ngopi, ngemil-ngemil, karena di sini banyak cemilan yang Sahabat yang pernah ke kota Jogja pasti kangen dan pengen kembali lagi kan ke kota ini. Buat sahabat yang pengen jalan-jalan di Jogja, sahabat bisa pakai jasa sewa mobil Elocher Travel dengan harga bersahabat. Dan armadanya juga masih baru-baru. Jangan lupa WA aja ke nomor Elocher ya untuk booking armadanya. Elocher siap ajak jalan-jalan ke tempat recommended di Jogja. Wisata kuliner viral yang keempat yaitu Pawon Tempuran by Noto Dahar. Pawon tempuran ini beralamatkan di Jalan S. Hartono nomor 3, Gendongan, Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglek, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya memang cukup tersembunyi, tidak di pinggir jalan besar ya, namun selalu ramai dikunjungi.
Begitu memasuki pawon tempuran Bainoto Dahar ini, sahabat akan mencium aroma harum dari rahang tuna yang sedang dibakar. Di sini sahabat bisa menyaksikan proses pembakaran dari rahang tuna yang menjadi signature-nya. Seperti resto viral lainnya, jika sahabat kesini weekend, siap-siap ya untuk antri. Jadi pastikan jangan sewaktu perut kosong banget nih, nanti bisa kelaparan. Karena baru memasuki restoran ini aja, kita tuh udah disuguhin pemandangan masakan rahang yang besar dan lezat kayak gini. Jika sahabat kesini di saat weekend, pasti antri dahulu karena kuliner satu ini beda dari yang lainnya nih, yaitu menawarkan rahang tuna yang ukurannya super jumbo dengan rasa lezat yang nagih banget. Bagi sahabat yang ingin merasakan sensasi kuliner yang berbeda, bisa mampir ke sini. Restoran ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam di hari Jumat hingga hari Minggu, dan pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam di hari Senin hingga Kamis. Setelah mendapatkan tempat duduk, sahabat bisa memilih menu makanan. Nah, ini dia harga dan menu makan yang ada di pawon tempuran Bainoto Dahar. Tidak lama menanti, akhirnya rahang tuna kita sampai nih. Untuk rahang tuna yang kami pilih adalah yang ukuran paling besar ya. Rahang tuna ini bisa dinikmati 4 hingga 5 orang dan disajikan dengan aneka sambal seperti ada sambal matah dan sambal bawang. Untuk rahang tunanya sendiri ini juga sama sekali tidak ada rasa amisnya ya. Lebih ke manis, gurih, dan ada seger-segernya gitu dari perasan jeruk. Ini bisa buat banyak orang sih. Ini ada sayurannya juga nih. Ini segini harga. Segini harganya tadi harganya 200.000 segini. Cuman biasanya kan buat 5 orang sama 6 orang ya. Jadi ya lumayan ya kalau kita makannya bareng-bareng gitu. Nih, dagingnya tuh tebel banget tuh. Walaupun dia rahang tuna, tapi ini dagingnya tebel banget. Terus rasanya tuh manis, ada manis-manisnya gitu. Kita cocol ke sambalnya. Rahang tuna ini memang cocok untuk jadi pilihan wisata kuliner di Jogja. Jadi jangan lupa mampir dan cobain sendiri sensasi lezatnya. Wisata kuliner yang lagi viral yang kelima yaitu Kandang Ingkung. Seperti namanya yaitu Kandang Ingkung, jadi primadonanya pasti ayam ingkung. Kandang Ingkung ini beralamatkan di Citengan, Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandang Ingkung ini memang jadi favorit wisatawan kalau ke kota Jogja. Suasananya yang serasa pulang kampung karena terdapat banyak tempat duduk yang terbuka, baik yang lesehan hingga yang ada di dalam pendopo. Bagi sahabat yang baru pertama kali kesini dan mau nyobain ayam ingkungnya tapi nggak mau porsi yang terlalu besar, sahabat bisa cobain yang paket perorangan. Di sini tuh udah termasuk nasinya itu nasi uduk, terus juga aneka sayuran, terus juga ada ayam kampung yang dimasak di sini original ya. Jadi ada semacam rempah bumbunya dan juga ada kuahnya itu seperti kuah areh santan gitu, rasanya gurih, enak pokoknya.
Selain itu, di kandang ingkung ini terdapat tenan-tenan makanan lainnya. Di sini ada bakmi Jawa, terus ada juga aneka gorengan yang masih panas, dan juga ada tenan yang menjual geblek. Nah, geblek ini adalah salah satu makanan khas daerah Kulon Progo, Yogyakarta ya. Nah, sahabat juga bisa jajan cobain makanan tradisional di kandang ingkung ini. Ada juga karang asem yang dimasak masih tradisional, yaitu menggunakan bambu. Kalau kesini jangan lupa untuk cobain kopinya. Nah, sahabat, di sini itu kopinya bebas mengambil ya. Untuk secangkir kopi dengan racikan sendiri. Di sini sahabat bisa memilih mau kopi robusta atau arabica. Nanti dicampur dengan air panas dari mulai jahe hingga sereh. Dan untuk harganya secangkir kopi ini sukarela ya. Jadi sahabat bisa memasukkan uang di kotak. Nah, di sini nih kita terserah mau ngasih uang berapa untuk secangkir kopi nikmat ini. Di sini juga terdapat mainan anak yang cukup luas. Nah, pas banget nih buat wisata kuliner bersama si kecil. Oh ya, masakan di sini itu disajikan dan dimasak dengan tradisional ya, yaitu dengan menggunakan arang atau kayu. Jadi nggak heran jika cita rasa masakan di kandang ingkung itu selalu terjamin. Kandang ingkung juga buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam di weekend dan pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam di weekdays. Jadi jika ke Jogja, kandang ingkung bisa menjadi pilihan wisata bersama keluarga atau rombongan yang pas. Oh iya, ini dia untuk menu dan harganya ya. Wisata viral yang keenam yaitu kedai makan Mbak Pesta. Kedai makan Mbak Pesta ini beralamatkan di Pakem Gede, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu. Untuk hari Senin tutup ya, jadi jangan sampai salah hari nih. Untuk jam bukanya dari pukul 7 pagi hingga pukul sore di hari Jumat hingga Minggu, dan hari biasa di hari Selasa hingga hari Kamis itu buka dari 8 pagi hingga 4 sore. Seperti tempat wisata yang sedang viral lainnya, jika kesini di weekend biasanya juga full. Jadi sahabat siap-siap antri kalau datang di weekend. Memasuki rumah makan ini kita akan diperlihatkan pemandangan hijau-hijau. Karena lokasinya ini kanan kirinya tuh masih banyak persawahan dan tempat duduknya juga banyak yang outdoor. Kedai makan Mbak Pesta ini menyajikan masakan tradisional yang dimasak secara tradisional juga. Sahabat dapat memilih dan mengambil makanannya sendiri secara prasmanan. Lalu memilih tempat duduk yang disediakan. Di sini ada yang indoor maupun yang outdoor. Untuk yang indoor ini terdapat di bagian joglonya ya. Dan masakan di sini juga enak-enak loh karena masih dimasak oleh warga setempat. Cocok sekali buat sahabat yang ingin mencicipin makanan khas orang Jawa. Di sini ada aneka sayuran, terus juga ada aneka lauk, jadi ada ikan, ayam, dan lain sebagainya. Untuk harganya tuh ada di atas ya teman-teman. Nah, harganya tuh dipampang di depan ini, kayak ada papan di atas gitu. Jadi kita harus baca di atasnya. Terus kita langsung bayar tuh di kasir. Nah, waktu di kasir nanti sekalian ditanyain untuk minumannya mau pesen apa. Nasi, ikan nila, sayur, sama sambal.
ayam, telur, sama sayur. Selain makanan berat, di sini juga menyajikan aneka macam cemilan. Nah, untuk cemilannya sendiri, sahabat bisa ambil sendiri dan langsung bayar. Di sini tuh ada pukis, terus juga ada aneka gorengan yang masih anget gitu, baru dimasak, dan ada aneka jajanan pasar. Nah, ini sahabat bisa beli langsung dibayar di tempat. Restoran ini juga kids friendly ya. Jadi buat yang bawa anak kecil biasanya suka sih main air di sini. Oh ya, bagi sahabat yang merencanakan untuk liburan di kota Jogja, sahabat juga bisa loh lihat video-video Elocer yang lainnya, karena Elocer sudah mengumpulkan video-video yang recommended tempat-tempatnya untuk sahabat kunjungi. Dan untuk sahabat yang tidak ada kendaraan, sahabat juga bisa sewa mobil di Elocer Travel ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan info penting tentang kota Jogja. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video Elocer lainnya ya. Semoga dengan adanya video ini dapat membawa manfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih, assalamualaikum, bye-bye.